Pemirsa, pembahasan damai selama 21 jam antara Amerika Serikat dan juga Iran di Pakistan ini berakhir dengan buntu. Lalu bagaimana potensi kesepakatan bisa terjadi di tengah ketegangan yang berujung deadlock tersebut? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia, Bastian Zulieno. Selamat siang, Pak Bastian. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Bastian, bagaimana potensi negosiasi jilid berikutnya antara Amerika Serikat dan Iran di tengah gencatan senjata yang masih terjadi saat ini? Di tengah juga delegasi dari masing-masing negara ini sudah meninggalkan Pakistan. Kira-kira potensi ada negosiasi berikutnya ini seperti apa? Baik, terima kasih. Potensi negosiasi untuk berikutnya saya kira masih terbuka. Walaupun hasil dari perundingan di Islamabad itu terlihat eh, tidak ada hasil, artinya nol, tetapi sebenarnya bukan nol besar, masih ada harapan. Kondisi hari ini tuh lebih jelasnya seperti tidak perang dan tidak damai sebenarnya, karena 2 minggu diberikan genjatan senjata ini ya dalam kondisi yang antara perang dan tidak, itu artinya skala konflik masih terbuka. Kemudian perundingan atau meja perundingan juga masih terbuka kemungkinan untuk melanjutkannya. Walaupun tentu dari pihak Iran sendiri dia bilang sempat menyebutkan bahwa kita tidak ada rencana untuk perundingan selanjutnya. Jadi saya kira masih terbuka selama 2 minggu ini untuk melanjutkan perundingan setelah lewat kondisi pasca perundingan yang diberi waktu 2 minggu ini. Baik, salah satu hal yang sebetulnya alot dalam perundingan antara Amerika Serikat dan Iran ini soal nuklir dan juga rudal milik Iran yang ingin diredam begitu ya oleh Trump. Nah, apa jalan tengah yang mungkin bisa dicapai dari perundingan ini yang sebetulnya sudah berjilid-jilid bahkan sebelum akhir Februari lalu dari Oman kemudian di Jenewa, apa yang kira-kira bisa menjadi jalan tengah? Baik, masalah nuklir dari pihak Iran sendiri menyebutkan bahwa untuk pengayaan uranium kami tidak akan mundur. Artinya pengayaan uranium adalah hak kami. Tidak ada, ini yang disampaikan oleh Menlu Abbas Araghchi, bahwa hak kami tidak bisa diintervensi oleh siapapun, dan termasuk pengayaan uranium. Kalau kita lihat dari latar perundingan sebelumnya terkait nuklir ya, ini kan di tahun 2015 pada saat pemerintahan Obama terjadi kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat di JCPA itu, bahwa Iran dibolehkan untuk memperkaya uranium itu sebanyak 3,67. Kemudian Trump naik menjadi presiden, dia keluar dari JCPA 2008, JCPA itu dari tahun 2018 Amerika keluar, sehingga Iran saat itu juga merasa tidak berlaku lagi kesepakatan itu, dan Iran menaikkan uraniumnya sampai 60%. Nah, yang seperti yang kita ketahui, untuk menjadi senjata nuklir itu sampai tingkat 90%, artinya 30% lagi Iran memiliki kemampuan untuk membuat senjata nuklir. Walaupun di dalam negeri sendiri Iran telah membantah kami, apalagi ditambah dengan fatwa katanya bahwa kita tidak akan membuat senjata nuklir. Nuklir yang kami maksud ini adalah untuk kepentingan sivil. Nah, terkait jalan tengahnya nanti tentang nuklir ini, saya kira pertama gini, kan kondisi saat ini tuh ya, ada kemungkinan untuk kembali perang, tapi sepertinya eh, perundingannya atau untuk negosiasi lebih kuat lagi. Karena ya, pihak Amerika juga memikirkan, terutama Trump ya, di tahun ini paling tidak ada dua event besar yang terkait dengan reputasi dia tentunya. Pertama, pemilihan Senat, Kongres ya, dan itu mempertahankan Partai Republik tetap mayoritas. Kemudian ada Piala Dunia juga. Jadi dua pertimbangan ini saya kira menjadi pertimbangan penting juga untuk Trump. Apakah eh, perang ini dilanjutkan, atau kemungkinan kecil bagi dia mungkin ya, ini analisis saya saja, jadi kemungkinan kecil
kalau dilanjutkan sebelum pemilu Senat ya yang Baik, di tahun ini juga. Ya, jadi kemungkinan masih ada ruang untuk negosiasi. Kemudian jalan tengahnya saya kira seperti saat ini gitu, masing-masing freezy versus freezy artinya masing-masing beku eh, membekukan artinya mengendalikan masing-masing mengendalikan eh, untuk tidak perang. Artinya kemungkinan baik. kemungkinan eh, memilih menghindari perang itu kedua belah pihak masih besar, saya kira itu, Mbak. Baik, kalau berbicara soal poin lain dalam pembahasan Pak Bastian, ini soal Selat Hormuz, yang mana kalau soal minyak juga kaitannya Trump tidak membiarkan Iran untuk menjual minyak hanya untuk negara-negara tertentu saja, dan bahkan ada ancaman kepada Iran dari Trump bahwa Iran ini bisa bernasib seperti Venezuela misalnya kalau tidak ingin menurut ke Amerika Serikat soal bagaimana Iran mengelola minyak atau mengelola Selat Hormuz. Analisa Anda soal poin Selat Hormuz ini dan juga minyak akan seperti apa, Pak Bastian? Baik, untuk Selat Hormuz, tentu Iran menyadari bahwa nilai strategis kontrol atas Selat Hormuz ini menjadi alat ya atau strategi perang ya. Bisa menekan lawan, bisa meningkatkan daya tawar, bahkan ada memperoleh keuntungan politik dan ekonomi di sini. Berarti Iran benar-benar memanfaatkan posisi ini secara maksimal ya dengan mengendalikan Selat Hormuz. Eh, Iran kan di dalam negosiasinya menyebutkan bahwa Selat Hormuz boleh, tapi kami akan meminta fee, artinya setiap kapal tanker yang lewat di sana itu ada fee-nya. Tetapi kan ini di menurut Trump bilang nggak bisa, itu jalur harus bebas, siapa saja yang lewat dibolehkan. Nah, Baik, dalam kondisi seperti ini tentu Iran tadi yang saya sebut menyadari betul jadi strategis tawar negosiasi terkait Selat Hormuz ini sebagai eh, apa eh, senjata untuk menekan lawan juga untuk bergaining yang lebih panjang. mhm, Nah, jadi Selat Hormuz terkait ke depannya saya kira masih dikendalikan oleh Iran ya, artinya yang kesepakatan atau perundingan kemarin itu memang salah satu poin terpentingnya itu adalah tentang Hormuz ya, tentang Selat Hormuz yang apakah bisa dibuka seperti sebelumnya eh, atau ya kembali di bawah kontrol Iran gitu. Ini yang saya baik. kira belum ada titik temunya. Ya, satu lagi Pak Bastian berbicara soal Libanon. Di mata Amerika Serikat, Libanon ini tidak masuk dalam gencatan senjata ataupun dalam poin yang diinginkan Amerika Serikat. Artinya itu menjadi kasus atau perang lain begitu ya antara Libanon dan juga Israel. Namun Iran ingin agar proksi-proksinya ini juga mendapatkan keadilan begitu, bisa mendapatkan perdamaian juga seperti di Lebanon. Nah, apakah tarik ulur soal Lebanon ini juga akan berpengaruh signifikan pada negosiasi ke depannya antara Amerika Serikat dan Iran? Baik, ini akan terus menjadi tarik ulur saya kira. eh karena bagi Iran eh, gencatan senjata ini adalah bagian juga termasuk Libanon atau konflik yang ada di Libanon itu bagian dari gencatan senjata yang selama 2 minggu ini. Tetapi bagi pihak Amerika menyebutkan bahwa ini tidak masuk dalam pembahasan 2 minggu ke depan. Nah, kemudian bagaimana ya ke depannya apakah Israel dengan gerilya politik dan cara eh, melewati perang ini jadi dia seperti tidak mau mendengar siapapun ya, eh, mendengar dari kedua belah pihak. Artinya kemungkinan itu eh, karena di awal negosiasi pun sudah memborbardir Beirut ya. Artinya ke depan saya kira kemungkinan melanjutkan eskalasinya Israel itu masih terbuka ya untuk Lebanon. Eh,
Ya, untuk Libanon saya kira masih alot ya karena kedua belah pihak masih karena Iran menyebutkan bahwa gencatan senjata ini termasuk dengan konflik yang ada antara Baik, Israel dan Libanon. Sementara Amerika tadi ya kalau konflik ini hanya yang melibatkan Amerika dan Iran saja. Gitu, Mbak. baik. Kita akan nantikan Pak Bastian tentunya bagaimana kelanjutan dari negosiasi yang akan terjadi antara Amerika Serikat dan Iran. Dan terima kasih atas analisa Anda Pak Bastian Zulieno, pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia.